sekolah minggu. Semuanya bertepuk tangan ya adik-adik. Semuanya gerak juga di rumah. Kenapa? Ini kenapa? Kalau ini pasti keluar. Tidak, jangan sampai kena nanti kita keluar. Itu pasti saya sudah keluar. Jangan datang di sini dan merah. Oh iya, Ayo, tidak musuh. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku. Sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi. Keliling, bunga-bunga pun menari. Goyang kanan dan kiri. Maka lihat dari monitornya kakak, masih ada yang belum semangat menyanyi. Ayo kita lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan dengan pujian Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Engkau yang termanis, Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus selamanya. Adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita mau mulai ibadah kita pagi. Semuanya tutup mata. Tidak ada yang buka matanya ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami semua. Kemarin malam di dalam istirahat Tuhan menjaga kami dan di pagi ini Tuhan membangunkan kami untuk bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Berkati kami Tuhan dalam ibadah kami di pagi ini. Dan kami fokus Tuhan, biarlah kami betul-betul memberikan diri kami untuk memuji Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih berdiri ya, belum duduk. Kita angkat pujian yang berkata, It's good to see you here with me. Aku aja mau Mama jadi mau. Good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord loves you. So do I. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good
glad that you come. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Adik-adik yang di rumah, kita akan menyembah Tuhan, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Keberadaan dalam kehidupan kita. Kita angkat penyembahan kita dengan pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, di pagi ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik, masukkan di tempat yang sudah disiapkan Mama dan Papa di rumah masing-masing. Sambil mengiringi persembahan kita angkat pujian yang berkata, kasih-Nya seperti sungai. Ayo adik-adik, tepuk tangan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya. Berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, Sabda Tuhan dari Suara Gembira nomor 22.
cukup bagimu. Sabda Tuhan masih hidup. Sabda Tuhan masih hidup. Sabda Tuhan masih hidup. Sabda Tuhan masih hidup. Itu cukup bagimu. Adik-adik yang di rumah silahkan duduk. Bapak Pendeta silahkan. Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Salam. Shalom. Shalom. Hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing di rumah. Dan kalau adik-adik sudah ada Alkitabnya di hadapan adik-adik sekarang, mari kita buka di kitab pertama di dalam Alkitab kita. Alkitab pertama itu apa adik-adik? Kitab pertama di dalam Alkitab kita? Kejadian. Pasalnya yang ke-12. Kita akan baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Apa itu? Ya. Pembacaan kita pada hari Minggu ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-12. Kita akan membuka atau membaca dari ayat yang 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ulang Kak Bapak Pendeta. Ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita baca dan kita merenungkan bersama-sama pada saat Ulang Kak Bapak Pendeta. Ulang. Tuhan menyertai kita di dalam kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami, Bapak Mama kami, adik kakak kami, dan kami bisa tidur dengan baik tadi malam. Semuanya karena kebaikan Tuhan dan perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, di kesempatan pada pagi hari ini, kami mau membaca, kami mau merenungkan sebagian kecil dari isi Alkitab tentang kisah Abraham, Bapa kami semua. Oleh karena itu, ya Tuhan, sebelum kami membaca firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat kemudian bisa membacanya dengan baik, kami bisa merenungkannya dengan baik, dan kami mendapatkan pesan yang baik dari dalam firman Tuhan ini, agar ketika kami selesai mendengarkan, kami bisa sebagai anak-anak-Mu, kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Ya. Dengan judulnya di situ Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abraham membawa Sarah, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ Mezbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ Mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat makin jauh hingga berjalan ke tanah Kebar. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja kita sering sekali mendengar tentang kisah Abraham. Ya, Abraham ini adalah bapa yang sangat beriman dan taat kepada Tuhan. Ketika itu Abraham dia berjalan dengan bapaknya yang bernama Terah, juga bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Mereka tinggal di daerah Haran. Tetapi kemudian Abraham ini dipanggil oleh Tuhan. Ya, dipanggil untuk apa ya? Setelah kita baca tadi, ternyata Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim. Menuju kemana adik-adik? Menuju ke tanah Kanaan. Ya. Tetapi adik-adik yang menjadi permasalahan di sini adalah Abraham tidak tahu ini tanah yang seperti bagaimana. Abraham juga tidak pernah melihat ini tanah ini model bagaimana. Dan Abraham juga kemudian tidak pernah tahu ini tanah yang seperti apa. Tetapi kemudian Allah memanggil dia untuk pergi ke tanah yang tidak pernah dia tahu, tidak pernah dia lihat, dan tidak pernah dia. Ya, tapi Abraham kemudian ketika dipanggil oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan dari sini adik-adik? Ternyata ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham menjadi percaya. Ya, Abraham menjadi percaya dan dia menaati apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dia menaati apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang kemudian Abraham lakukan. Dan inilah yang menjadi pelajaran bagi kita adik-adik pada saat ini. Seperti Abraham yang taat kepada perintah Tuhan. Seperti Abraham yang melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan. Seperti itulah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kalau kita bilang saya adalah anak Tuhan Yesus, ya kita percaya kita adalah anak Tuhan. Tetapi apakah adik-adik di rumah dengar-dengaran sama orang tuanya? Apakah adik-adik di rumah suka membantu orang tuanya? Apakah adik-adik di rumah itu adalah adik-adik yang manis? Ya, yang mulutnya tidak kotor, yang ketika lihat orang tua kerja di rumah terus bilang, Pak, Mak, saya bantu ya. Kalau adik-adik seperti itu, maka adik-adik adalah anak yang taat. Dan tidak sampai di situ saja. Abraham juga mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan dan Abraham mengatakan, apakah kita dengar-dengaran sama orang tua? Kalau orang tua kita kemudian menyuruh kita untuk membantu dia, dan kemudian, Bapak sabar dulu, Mama tunggu dulu, ini lagi sibuk main TV, lagi sibuk ini. Kalau begitu ditandanya apa ya? Berarti bukan dengar-dengaran, toh itu namanya melawan, ya. Itu namanya melawan, itu bukan namanya anak-anak yang dengar sebagai anak-anak
yang taat kepada Tuhan Yesus, maka kita harus taat dan dengar-dengaran kepada taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar seperti itu. Yang ketika mendengarkan perintah dari Tuhan, dia melakukan. Yang ketika kemudian mendengar perintah untuk meninggalkan anaknya, dia mendengar. Dan kita di rumah sebagai anak-anak, patuh dan taat kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan cerita tentang Abraham, yang dimana Abraham ketika mendengarkan perintah Tuhan, Abraham langsung pergi. Abraham ketika mendengarkan perintah Tuhan, Abraham langsung menaati perintah Tuhan dalam hidup dia. Oleh karena itu ya Tuhan, jadikan kami juga mempunyai iman seperti Abraham, yang dengar-dengaran, yang taat kepada Tuhan. Seperti itu juga kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kami juga harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami, karena hati kami taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan, kami menjadi anak-anak yang baik, kami menjadi anak kami menjadi anak-anak yang manis, karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kami. Dan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, biarlah firman Tuhan ini dapat kemudian kami sebagai anak-anak Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai seorang anak. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang dengar-dengar dan membanggakan kedua orang tua. Pasti ada pada dan Tuhan berkati juga setiap kata-kata pengasuh kami yang telah dengan setia mengajar kami, melayani kami, dan juga dengan sabar di dalam menghadapi kami. Tuhan berkati pelayanan mereka agar pelayanan mereka semakin menjadi pelayanan di dalam pelayanan kata-kata pengasuh kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan pada saat ini. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini, agar kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk virus corona yang sementara sedang berada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah melalui doa kami, biarlah Engkau dengarkan dan biarlah kiranya virus ini setelah berlalu, sehingga kami bisa datang beribadah, kami bisa bertemu dengan teman-teman kami bisa diajar secara langsung oleh kakak-kakak kami. Sehingga kemudian kami merasa senang, kami merasa ceria, kami merasa bahagia. Karena boleh bertemu dengan kakak pengasuh kami kembali, boleh bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami, berkati orang tua kami, apapun pekerjaan orang tua kami ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau berkati, Engkau selalu memberikan kekuatan kepada orang tua kami untuk bekerja dan mencari nafkah untuk menghidupi kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka tetap sehat, kami tetap bersama dengan orang tua kami. Dan biarlah mereka juga kami menjadi anak-anak yang tidak menyusahkan orang tua kami, tapi kami menjadi anak-anak yang Engkau berkati di orang tua kami. Tuhan di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Adik-adik yang manis,
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, kita arahkan hati kita kepadanya. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus hanya menyertai kami semua, saudara pengasuh, anak-anak sekolah minggu, mulai dari hari ini sampai lama-lamanya. Adik-adik yang di rumah, kakak berebut kembali bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita di pagi ini. Kita angkat pujian yang berkata, stop, ku mau katakan. Dengan semangat adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan takutku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan takutku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengikut Tuhan untuk selama-lamanya. Seperti pujian kita, aku mau ikut, aku mau ikut. Semuanya silakan ya adik-adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena cinta Tuhan. Adik-adik yang di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Kakak ingatkan untuk terus semangat dalam bersekolah minggu, walaupun masih dari rumah kita masing-masing. Jangan lupa
terus membaca Alkitab, terus berdoa, dengar-dengaran kepada mama dan papa, dan juga mengerjakan tugas dari sekolah. Jadi semuanya buka kameranya, kita mau foto dulu. Ayo, masih ada yang belum buka kameranya, ayo. Semuanya tersenyum, kita mau foto. Kasih senyum yang paling manis. Sabar ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, demikianlah ibadah kita di pagi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Yang mau Terima kasih kakak. Shalom. Shalom. Shalom, Nak. Ah.